أشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, dalam kaitannya case daripada almarhumah ataupun kasus almarhumah Vanessa Angel yang memang meninggal daripada harta warisnya, ya, terutama akan bertanya bagaimana dengan status daripada ahli waris yang menerima daripada warisan almarhum. Nah, oleh karenanya sebagai seorang muslim, maka dalam kaitannya waris ini berada di dalam bab faraid, yang mana kaitannya dengan orang Islam ada dua opsi atau dua pilihan. Apakah dia ingin menyelesaikan daripada warisan pewaris, ya, itu dengan cara hukum Islam ataupun hukum perdata nasional gitu. Kalau diselesaikan di hukum Islam memang kaitannya dengan mengajukan perkaranya itu di pengadilan agama setempat, dan apabila kaitannya dengan memakai hukum perdata nasional maka bisa diajukan pidananya di pengadilan negeri. Nah, dalam kaitannya warisan daripada almarhumah Vanessa Angel, ya, di sini ada yang dikenal dengan ahli waris. Nah, siapakah ahli waris tersebut? Ahli waris tersebut adalah orang yang mana pada saat meninggal dunianya, ya, memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan si pewaris gitu. Karena apa? Karena dengan catatan dia beragama Islam, kemudian juga tidak terhalang dengan hukum, yang mana dengan catatan orang ini tidak pernah membunuh dan juga lain-lainnya yang memang diatur di dalam pasal yang mengatur tentang waris gitu. Nah, pasal yang mengatur tentang waris itu diatur sedemikian rupa. Kalau kita merujuk kepada kompilasi hukum Islam, ya, diatur di dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam sampai dengan pasal 191 kompilasi hukum Islam. Nah, makanya masyarakat para pencari keadilan khususnya yang memang perkaranya didaftarkan di pengadilan agama dapat merujuk kepada kompilasi hukum Islam di buku 2 tentang waris. Nah, jangan lupa yang disebut dengan ahli waris ini bukan hanya mengedepankan haknya, tapi juga ahli waris memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Di antaranya ahli waris memiliki kewajiban untuk mengurus daripada hutang piutang orang yang telah meninggal dunia, si pewaris. Dan yang kedua, melaksanakan wasiat ataupun pesan daripada orang yang telah meninggal dunia. Jangan sampai yang disebut dengan ahli waris ini hanya memiliki sebatas hak saja, namun kewajibannya juga tidak dilaksanakan. Nah, bagaimana takaran-takaran si ahli waris, siapa saja yang menerima? Nah, kaitannya dengan perkara Vanessa Angel dan juga suaminya yang bernama Bibi, ini kan keduanya telah meninggal dunia. Namun jangan lupa ketika mereka telah meninggal dunia, maka harus dipisahkan terlebih dahulu mana yang memang hartanya Vanessa dan juga mana yang hartanya Bibi. Kenapa demikian? Karena dengan hartanya Vanessa, maka keluarga daripada Vanessa memiliki hak sebagai ahli waris, seperti ayahnya, ya, saudaranya dan lain sebagainya. Begitupun juga dengan Bibi. Nah, orang tuanya juga memiliki hak atas waris dari Bibi, dan mutlak sekali anak kandungnya Galaski ini memiliki waris. Hanya saja memang masih mumayyiz. Di dalam kompilasi hukum Islam yang disebut mumayyiz itu anak yang masih di bawah usia 21 tahun. Tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, semua anak yang masih berada di bawah 18 tahun, ya, itu masih di bawah umur. Oleh karenanya dalam hal mengurus daripada waris di sini, ya, negara juga harus hadir, harus mengawasi siapa yang menjadi walinya, bagaimana prosedur penetapan hukumnya gitu. Sebagaimana takaran-takaran daripada ahli waris ini bagaimana gitu. Kalau memang diselesaikan secara mediasi, maka tidak perlu didaftarkan di pengadilan gitu. Kalau berhasil dengan mediasi, tidak perlu untuk didaftarkan di pengadilan. Cukup dibuat daripada surat pernyataan atau surat perjanjian yang otentik. Nah,
kaitannya dengan takaran sebagaimana contoh, ya. Contoh, almarhum atau almarhumah memiliki orang tua. Nah, seperti halnya di dalam pasal 177 KHI. Nah, ayah daripada almarhum atau almarhumah juga memiliki daripada hak. Nah, apabila almarhum ataupun almarhumah tidak memiliki daripada anak, ya, maka si ayah akan mendapatkan 1/3 dari warisan tersebut. Namun jikalau almarhum atau almarhumah memiliki anak, sebagaimana kasus daripada Vanessa ini, maka si ayah itu akan mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan si almarhum atau almarhumah. Nah, oleh karenanya di sini harus diajukan gitu. Harus diajukan beberapa bukti gitu. Bukti daripada buku nikahnya almarhum atau almarhumah, bukti surat kematiannya, kemudian bukti daripada akta kelahiran daripada anak-anak almarhum almarhumah, bukti bahwa yang bersangkutan ini memiliki legal standing berupa keluarga, ya, itu harus dibuktikan semuanya. Baru setelah daripada agenda pembuktian, hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, oleh karenanya sekali lagi, ya, sangat betul-betul diperhatikan bagi ahli waris ini, ya, yang mana Galaski pun juga memiliki hak gitu. Harus dibagi, ya, harus diberikan sebagaimana mestinya, menurut hukum yang berlaku gitu. Jangan sampai kita mengambil daripada hak anak yatim gitu. Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ya, ada 3 doa yang memang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adil, wad da'watul mazlum. Tuh. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, ya, seorang pemimpin yang adil. Dan yang terakhir adalah doa orang yang dizalimi. Orang yang mengambil daripada hak orang lain, maka di situ mutlak dia adalah orang yang telah zalim. Mudah-mudahan daripada video yang singkat ini kita semua mendapatkan manfaat. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.